saya Ananda Rizky Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas D3 Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar audit 1 saya. Untuk soal yang pertama, seperti apa sejarah bisnis entitas yang terkasus dalam hal tersebut. Nah, di sini saya mengambil kasus hal Jirasuaya. Nah, Jirasuaya ini dibangun anjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Ramadan. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi D3 Akuntansi 2019. Nah, di sini saya membuat video mengenai tugas besar 1 auditing dan lab 2. Nah, untuk soal yang pertama ini terdapat seperti apa sejarah dan bisnis entitas yang berkasus pada kasus. Nah, di sini saya mengambil kasus asuransi Jiwasraya. Nah, di sini Jiwasraya sendiri itu dibangun dari sejarah yang panjang dan bermula dari NIC. Nah, di sini itu Jiwasraya sendiri itu dimulai pada tanggal 31 Desember 1899. Nah, perusahaan asuransi Jiwasraya ini pertama kali ada di Indonesia pada saat Hindia Belanda. Nah, lalu didirikan dengan Akta Mutabilitas Hilya Henry Hectors nomor 1085. Nah, pada tahun 1997 perusahaan asuransi Jiwasraya ini dimiliki oleh Belanda yang di Indonesia. Nah, terus dinasionalisasikan sejalan dengan program nasionalisasi perekonomian Indonesia pada tanggal 17 Desember 1960 atau NIC PANS 1859. Ini dinasionaliskan berdasarkan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 dengan mengubah namanya menjadi PT Perusahaan Pertanggungjawaban Jiwasejahtera. Nah, lalu di sini berdasarkan peraturan pemerintah pada nomor 214. Nah, tahun 1961 di sini pada tanggal 1 Januari 1961 9 persamaan Jiwasraya perusahaan milik Belanda inti NIC atau PANS 1895 dilebur menjadi perusahaan negara asuransi jiwa Eka Sejahtera. Nah, lalu kasus Jiwasraya ini merupakan puncak. Kenapa dikatakan puncak? Nah, ini itu kasusnya itu paling mencual sekali. Nah, kalau bisa itu ini karena terjadi sejak pada tahun 2000-an. Nah, asuransi Jiwasraya ini mengalami tekanan ekuitas sehingga ekuitas persoalan tercatat negatif sebesar 23,93,2 triliun pada Desember 2019. Nah, lalu Jiwasraya ini membutuhkan uang sebesar 32,28 triliun untuk kembali sehat atau normal. Nah,
Lalu di sini sepanjang 2013 sampai 2017 itu pendapatan premi Jiwasraya itu meningkat karena mereka mengeluarkan produk terbaru, yaitu JS Saving Plan dengan periode pencapaian setiap tahun. Sehingga seorang orang lebih tertarik dikarenakan mereka bisa meraih keuntungan yang lebih daripada sebelumnya. Lalu di sini Direktur Utama Jiwasraya sendiri, Igrimson Rahim, dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prastiwo itu dicopot. Kenapa dicopot? Karena nasabah mulai mencairkan JSK Plan karena kembali muncul gosip-gosip yang tidak enak karena ketiga kebenaran oleh direksi lama. Nah, pada Mei 2018 pemegang saham menunjukkan Asmawi Syamnya sebagai Direktur Utama Jiwasraya. Nah, lalu di bawah kepemimpinan direksi baru melaporkan terdapatnya kejanggalan laporan keuangan pada Kementerian BUMN. Lalu di sini indikasi kejanggalan sendiri itu telah terbukti karena hasil auditor kantor akuntansi publik KAT. Nah, di sini atau PBC atau laporan keuangan 2017 mengkoreksi laporan keuangan intern dan laba seperti 2,3 triliun menjadi hanya 428 miliar saja. Nah, saving plan dengan periode pencairan setiap tahun. Nah, jadi orang-orang itu lebih tertarik karena mereka bisa meraih keuntungan yang lebih daripada sebelumnya. Nah, lalu di sini Direktur Utama Jiwasraya sendiri yaitu Henry Nisman Rahim dan Direktur Keuangan Hari Prastiwo itu dicopot. Kenapa dicopot? Karena nasabah mulai mencairkan JS Saving Plan karena kembali muncul gosip-gosip yang gak enak ya. Terusannya fungsi auditor di sini itu terus fungsi auditornya tidak aktif dan kesan diabaikan. Nah, diabaikan demis komisaris dan direksi. Nah, hal ini dilakukan itu dengan sistematis. Prosesnya itu sangat rapi. Pemberian suku bunga di atas rata-rata atau perancang data keuangan itu fiktif atau rekayasa neraca. Nah, lalu di sini itu laporan keuangan yang terlambat. Terdapat laporan keuangan yang terlambat. Nah, untuk yang ketiga tidak berjalan rem, dan menurut pendapat saya ini bagian entitas yang tidak berjalan pada Jiwasraya itu pada bagian risk assessment. Nah, penilaian risiko ini mengakibatkan proses yang dinamis atau berulang atau iteratif untuk identifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. Nah, di sini itu KOSO 2013 itu mau mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadinya terdapat merugikan bagi pencapaian tujuan. Nah, risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal, dan maksudnya internal itu berasal dari dalam atau eksternal, bersumber dari luar. Lalu risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Lalu penilaian risiko sendiri menjadi dasar organisasi itu telah salah satu prakondisi bagi penilaian risiko yang penetapan tujuannya berbagai tingkat organisasi. Lalu di sini manajemen itu harus menetapkan tujuan dalam kategori operasi pelaporan dan juga kepatuhan dengan jelas, sehingga risiko-risiko bisa dideprekasikan dan dianalisa.
lebih cepat. Nah, manajemen juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan dengan organisasi. Lalu di sini juga penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk memperhatikan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis organisasi yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektivitas kendalian inter yang ada. Nah, lalu pada kasus Jiwasraya ini banyak yang mengalami kegagalan eh, pada bagian yang banyak terdapat pada yang dilakukan oleh pengembang penguasaan untuk mendapat keuntungan yang besar pada saat ini, tapi dalam tindakan yang dapat merugikan hal lain juga. Nah, untuk soal yang keempat ini, dampak kecurangan bagi stakeholder bagi perusahaan ini. Nah, di sini Jiwasraya tidak pernah mengumpulkan pada nasabah atau pemerintah penggunaan dari dana yang dikumpulkan dari JSM on plan. Nah, di sini juga tidak hanya itu. Laporan keuangan Jiwasraya ini diaudit berkali-kali oleh OJK, BPK hingga KAP atau PwC Indonesia. Nah, telah menunjukkan kejanggalan dalam pelaporan aset keuangannya. Nah, lalu dua kejadian ini merupakan atau menunjukkan Jiwasraya ini tidak objektif dalam menyajikan laporan keuangan, dalam tidak menampilkan angka sesungguhnya dalam laporan keuangan, serta di sini mereka atau mendapatkan informasi yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh para stakeholder perusahaan. Nah, dengan fakta tersebut terbukti bahwa Jiwasraya telah gagal memenuhi kewajiban mereka untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder, yang merupakan dalam bentuk kegagalan penerapan prinsip dari transparansi dalam kata kelola perusahaan. Nah, lalu yang kelima itu sanksi yang untuk akuntan atau mengadit laporan auditas. Nah, di sini itu kepercayaan publik itu diperoleh oleh profesi juga mempunyai kapasitas yang menunjukkan kepercayaan publik itu dengan memberikan audit opini yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pada kasus ini, auditor yang menangani pelaporan keuangan Jiwasraya itu sendiri tidak melakukan tugas atau kewajibannya sesuai dengan kode etik yang berlaku, sehingga dapat dikenai sanksi yang berlaku. Nah, di sini juga membuat sejalan pernyataan oleh keuangan atau Kemenkun yang akan memberikan sanksi untuk kantor akuntan publik atau KAP yang melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai oleh kode etik terhadap laporan keuangannya Jiwasraya tersebut. Terus di sini juga untuk soal yang menurut akuntan publik yang mendapat sanksi tersebut dalam proses audit, yang mana dalam pelaksanaan case exercise-nya atau melakukan risk response atau karena hal lain. Nah, untuk skandal keuangan ini dapat diatribusikan terhadap kurang efektifnya fakta kelola perusahaan khusus persedi JCG. Dari kelima prinsip, PT Jiwasraya ini gagal menerapkan prinsip accountability, transparansi dan responsibility. Nah, Jiwasraya ini menggunakan ganda yang mendapatkan nasabah ya, dengan menggunakan JSPC plan untuk berinvestasi dalam perusahaan yang beresiko tinggi. Lalu di sini dalam melakukan hal itu, Jiwasraya tidak memperhitungkan kepentingan stakeholdernya.
Nah, sebaliknya prinsip accountability-nya mengharuskan perusahaan untuk selalu memperhitungkan kepentingan kepentingan stakeholder dalam setiap keputusan yang diambil. Nah, lalu Jiwasraya tidak pernah mengungkapkan pada nasabah maupun pemerintah penggunaan dari dana yang dikumpulkan dari JS Saving Plan sendiri. Nah, tidak terpenuhinya plan policy JS Saving Plan dan menyusutkan menyusulkan ekuitas perusahaan hingga mencapai angka negatif. Lalu di sini ada dugaan rekayasa harga dalam transaksi saham yang menunjukkan tujuan utama prinsip responsibility yang gagal dijalankan Jiwasraya. Lalu perusahaan yang tidak menerapkan tata kelola perusahaan yang tidak aktif ini bisa terancam mengalami kegagalan dalam usahanya. Nah, contohnya seperti PD Jiwasraya yang menerapkan prinsip GCG dengan baik. Perusahaan ini menjadi pembelajaran bahwa perusahaan dapat jatuh akibat kurangnya efektifnya tata kelola perusahaan. Nah, di sini untuk yang ketujuh, menurut Anda manajemen yang baik dan dasar akun apa yang kurang dalam diuji dalam akuntan publik tersebut. Nah, di sini itu menurut saya itu asumsi manajemen yang digunakan pada perusahaan Jiwasraya ini adalah CFA, yaitu completeness, existence, valuation, allocation, dan presentation. Nah, namun di akuntan publik sendiri itu dirasa kurang dalam melakukan uji evaluasi dalam completeness dan valuation, khususnya pada akun-akun saham obligasi yang diduga kuat terjadi meminjam pada saham sehingga penurunan investasi aset terwujud dan tidak berwujud. Untuk yang ke-8 itu terdapat pengujian yang selalu dilakukan pada audit. Yang pertama itu ada pengujian pengendalian, yang kedua ada pengujian substantif, dan yang terdapat 3 pengujian. Yang pertama itu pengujian substantif atau atas transaksi, yang B yang pengujian asal substantif atas saldo, dan yang ketiga adalah substantif atas laporan keuangan. Dan di sini itu menurut pendapat saya pengujian yang tidak dilakukan secara transparan pada kasus ini adalah pada saat pengujian SAP kontra atau POC. Nah, di sini itu corporate governance didefinisikan sebagai Komite Nasional Kebijakan governance sebagai prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang disusun agar perusahaan berjalan dengan optimal dan juga mencapai tujuannya sembari memenuhi kebutuhan seluruh kelompok stakeholder tanpa melanggar hukum. Terus lalu di sini gagalnya penerapan GCSN itu berdampak buruk bagi perusahaan, mulai dari rendahnya kinerja, terus hanya runtuhnya perusahaan. Salah satu kasus gagalnya penerapan G-Screen itu terjadi dalam waktu dekat ini adalah skandal yang dialami PT Asuransi Jiwasraya. Lalu salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia, di sini Komite Nasional Governance sendiri meluruskan corporate governance
dengan 5 prinsip, yaitu transparansi, terus yang kedua ada accountability, yang ketiga ada responsibility, yang keempat apa ada independence dan environment, dan apa namanya di sini juga pelanggaran standar-standar akuntansi keuangan dalam laporan keuangan yang terjadi mengakibatkan pengoreksian laporan keuangan oleh pihak ketiga, serta penguat investasi penguat yang kurang tepat. Di sini itu kasus standar keuangan ini itu dapat diatribusikan terhadap kurang efektivitas tata kelola perusahaan, terkhusus dari perspektif DCG sendiri. Dari kelima DCG ini, PT DCG Jiwasraya mengeluarkan prinsip accountability, transparansi, dan responsibility. Dari kasus ini dapat kita lihat bahwa dari pihak pintar aktorasi PT Jiwasraya itu melakukan pelanggaran yang dimana terjadi ketidaktransparan data perusahaan, dan pada saat pelaporan audit dan pihak audit pun tidak melakukan kewajibannya sebagai auditor yang benar dan tercatat melanggar kode etik KAP yang dijatuhkan sanksi dijatuhkannya sanksi sesuai peraturan berlaku. Untuk soal berikutnya mungkin itu aja dulu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas besar 1 auditing dan lab 2 ini. Jika ada soal-soal yang kurang, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.